Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk rekan-rekan mahasiswa semua ya. Ketemu lagi di pertemuan statistika kita yang setengah lagi gitu ya. Jadi yang kemarin kita sudah bahas itu, kita recall lagi yang sebelumnya. Tahapan-tahapan atau strategi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi noise pada data kita dan meminimalisir error. Yang pertama adalah kita harus take care sama aparatus peralatan ataupun instrumen yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi kita udah punya list instrumen, aparatus, dan alat-alat yang kita perlu gunakan, dan kita paham tentang karakter dari tiap-tiapnya masing-masing. Contoh alat micropipette gitu ya, kemudian misalkan instrumen-instrumen tertentu. Kemudian kita perlu improve skill kita apabila itu dibutuhkan dalam nantinya melakukan penelitian. Jikalau ada sesuatu terkait teknik yang memang kita belum paham, alangkah baiknya kita cari tahu untuk hal itu, seperti itu ya. Dan tentunya perlu juga untuk dilakukan perencanaan yang matang. Jadi step by step-nya itu bisa teridentifikasi dan terlaksana dengan baik. Kemudian gunakan juga kontrol negatif dan positif, yang mana ini akan sangat bermanfaat untuk memberitahukan apakah hasil yang kita peroleh dari sampel kita itu benar adanya ada analis di dalamnya positif, atau memang dia tidak ada dari adanya penggunaan dua kontrol ini. Kemudian jangan lupa untuk mereplikasi ya rekan-rekan eksperimen atau analisis yang kita lakukan, karena itu bisa mengurangi error yang acak gitu ya. Kemudian record tiap hasil, tiap rencana yang kita sudah matang-matang pikirkan gitu ya, karena itu akan at the end itu akan banyak menyelamatkan kita gitu ya, untuk merecall apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan untuk menjadi pertanggungjawaban kita nanti terhadap supervisor atau siapapun nanti yang kita berada di pengawasan atau supervisi beliau gitu ya. Lanjut. Jadi terkait statistik, sebenarnya statistik itu akan menceritakan apa sih dari proses dan hasil yang nantinya dari statistik tersebut gitu ya. Itu akan menceritakan dua hal ya rekan-rekan. Jadi yang pertama, apakah eksperimen kita itu beneran bekerja, dan yang kedua adalah treatment atau variabel yang kita aplikasikan, yang kita pilih untuk proses nanti itu apakah benar gitu ya, apakah sudah bisa mewakili hasil yang nanti akan diperoleh gitu ya. Jadi kedua hal ini yang nanti kemudian akan menentukan kualitas dari statistik kita yang ada relate dengan hipotesis yang di awal kita bentuk. Dan ingat bahwa analisis statistik itu tidak bisa menceritakan bahwa sesuatu yang kita peroleh dari si statistik itu penting atau tidak. Karena ini sebenarnya kembali ke secara normatif, itu filosofi kita melakukan penelitian gitu ya. Jujur atau enggak kayak gitu. Jadi kan seperti yang tempo kemarin kita bicarakan, ada misalkan minimal 5 sampel yang dibutuhkan, tapi ternyata 2 di antaranya itu tidak sesuai dengan rentang syarat yang kita inginkan gitu ya, yang kita udah set. Lantas kita buang 2 ini. Jadi kita bisa pakai yang 3. Kita anggap yang 2 ini adalah outlier. It doesn't work that way. Jadi yang 2 ini bukan apa ya? Yang 2 ini adalah sesuatu yang saya tengarai ketidakjujuran gitu ya. Jadi yang 3 ini yang malah dipakai gitu. Karena minimal adalah syarat 5, maka kenapa ini 2 ini dibuang? Kalau ingin seperti itu, bikin saja sampel sampai 20 gitu ya. Dari 20 misalkan nanti pasti ada yang terbaik ya. Jadi misalkan sudah memenuhi minimal syarat, misalkan 5 gitu ya, dan kita masih punya beberapa data, itu malah boleh. Misalkan ada beberapa outlier yang misalkan tidak sesuai, kita hapus, tapi tidak lantas kemudian dari syarat minimal itu kita remove.
beberapa dari situ gitu ya. Nah, itu yang kemudian jadi jadi perhatian kita dalam melakukan statistik, apakah benar-benar hasil yang di statistik ini itu murni dari kedua hal yang kita set di atas. Kedua hal yang kita akan jawab ini, gitu ya. Nah, statistik itu yang paling sederhana tentang rata, average atau mean, dan nilai tengah, median. Jadi untuk rata-rata, rekan-rekan tentunya sudah ini ya, mungkin sudah di luar kepala terkait hal ini. Jadi ada, misalkan sini ada 5 sampel, ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi sampel 1, sampel kedua, sampel ketiga, keempat, dan kelima. Dan tiap sampel itu mempunyai value. Value-nya itu adalah, ini kebetulan sama ya, 1, 2, 3, 4, 5 saya tulis sama. Dan sehingga bila kita total value tersebut dari kelima sampel itu ada 15. Artinya N atau total sampel yang kita punya adalah 5. Average dari semuanya ini adalah total value dari semua sampel dibagi dengan jumlah sampel. Jumlah atau total banyaknya sampel. Bukan value di dalamnya gitu ya. Itu average-nya adalah 3. Nilai tengahnya adalah nilai yang tengah-tengah muncul, itu adalah 3 tentu aja. Nah, kita beralih ke contoh yang selanjutnya. Ada juga kasus ya, sama-sama 5 sampel gitu ya, N-nya sama dengan 5. Namun ada variasi di sini. Variasi yang sangat beda banget gitu ya, sangat berbeda. Udah sangat berbeda, ada bangetnya gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 500. Nah, ini 500 ini yang kemudian kita ingat kemarin adalah outlier. Gitu. Kita bisa sebut dengan outlier karena dari secara data itu paling berbeda, paling tidak menunjukkan keseragaman, yang lainnya berupa satuan, ini malah ratusan gitu ya nominalnya. Sehingga total yang didapat itu tentunya akan berbeda. Ini 150, ini 510, ini 15. Dengan N sama dengan 5 juga. Gitu ya. Mediannya juga sama karena dinilai di nilai tengah itu ada value 3. Jadi tetap median itu 3. Nah, ini yang kemudian kita tengarai ya, rekan-rekan, dari jenis average yang seperti ini dan average yang seperti ini, kita bisa kemudian nanti menentukan seperti apa kualitas sampel yang nanti dihasilkan atau data yang dihasilkan dari ini. Apakah kita akan menggunakan yang sejenis ini atau yang seperti ini? Itu ya. Baik, yang terkait standar deviasi ya, saya rasa sudah pada paham tentang atau pernah mendengar standar deviation atau mungkin sudah pernah melakukan analisisnya. Jadi standar deviasi sekilas aja ya, itu tentang ketersebaran data apabila data tersebut secara normal terdistribusi. Artinya secara teknis, seberapa dekat sih tiap value atau tiap bagian dari populasi itu nilainya itu dekat dengan rata-rata dari keseluruhan populasi. Nah, itu kita definisikan sebagai SD. Ini contohnya, 2 contoh sama seperti yang di slide sebelumnya. Yang pertama, ada 5 sampel, kemudian value-nya juga berupa satuan, SD-nya adalah 1,6. Kita sebut di sini sebagai low variability atau variasinya rendah dan SD-nya rendah. Kemudian yang di kasus kedua, jika rekan-rekan lihat, di sini ada 500 ya, yang tadi kita tengarai sebagai variasi yang tinggi. Alhasil SD-nya juga 200-an. Bahkan bila kita bandingkan angka ini dengan nyaris keseluruhan jenis value yang ada di sampel ini, itu hanya satu sampel yang nilainya mendekati, yang lainnya itu pada tidak mendekati. Nah, adanya outlier atau variasi seperti ini yang yang ada di data kita, itu akan menghasilkan SD yang tinggi. Artinya dari SD yang tinggi, variasinya juga tinggi.
Yang favorable yang kita lakukan, tentu aja rekan-rekan tahu ya, kita otomatis ingin yang low SD dengan variasi yang rendah juga, gitu. Baik. Kemudian rekan-rekan di sini juga ada standar error of mean, gitu ya. Dia mengkuantitasi ya presisi dari rata-rata. Jadi seberapa jauh sih rata dari sampel kita itu dari rata populasi. Nah, nilai SIM atau SEM itu selalu lebih rendah dari SD. Gitu ya. Jadi biasanya di jurnal-jurnal itu ada, mungkin rekan-rekan pernah baca, ada grafik batang kayak gini. Itu bawahnya captionnya itu tulisannya SIM. Nah, karena dari SIM itu nanti error bar ini yang bentuknya kayak T begini ya, huruf apa nih, huruf I besar ini sebenarnya adalah error bar gitu ya. Jadi mengindikasikan sejauh mana value dari tiap sampel kita itu berdekatan dengan rata-rata kayak gitu. Nah, ini contohnya dari yang case yang sebelumnya, di slide sebelumnya, sama ya, yang N-nya 5 dengan rata satuannya itu adalah 3, SD-nya 1,6, tapi SIM-nya lihat ya, 0,7. Gitu. Jadi lebih rendah. Nah, biasanya yang di-report di jurnal yang pakai SIM itu menggunakan nilai yang paling rendah, yang paling kelihatan publishable gitu ya, dibandingkan kalau mereka menggunakan nilai SD kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini ya, antara SD dan SIM untuk grafiknya huruf I besar ini atau error bar di sini itu lebih panjang kalau di SD. Nah, ini yang paling sangat tidak disukai sebenarnya sama peneliti gitu ya. Karena untuk data yang seperti ini nih artinya datanya tidak terdistribusi secara merata, tidak normal. Pada rata normal dia tidak terdistribusi merata. Nah, kalau SIM di sini error barnya lebih kecil ya kan? Nah, ini yang kemudian bagi beberapa peneliti ini dimasukkan di report sebagai hubungan distribusi dari sampel itu dengan si mean atau average. Ya. Nah, setelah kita tahu ya rekan-rekan tentang SD dan SIM, kemudian kita akan masuk ke namanya signifikansi. Karena dari signifikansi ini, kita bisa mengukur bahwa apakah data yang kita dapat itu memang benar adanya seperti itu atau memang suatu kebetulan. Gitu ya, karena tiap data itu ada potensi untuk namanya kebetulan. Nah, ada istilah signifikansi yang akhirnya lahir kemudian gitu ya. Suatu data hasil yang kita sebut signifikan itu artinya bahwa data tersebut mayoritas mayoritas kebenarannya itu bukanlah suatu kebetulan ya atau due to chance gitu ya. In other words, itu adalah sesuatu dari eksperimen yang kita aplikasikan, eksperimen yang kita buat. Nah, ada terminologi P kurang dari 0,05, P kurang dari 0,01 seperti ini ya. Bahwa P kurang dari 0,05 ini sering dipakai gitu ya, di kebanyakan hasil penelitian gitu ya. Itu menunjukkan bahwa lebih dari 95% kita yakin dengan datanya itu bukanlah suatu random chance atau kebetulan yang acak. Semakin kecil nilai P-nya, seperti ini, P kurang dari 0,01, maka lebih dari 99% kita yakin bahwa data itu benar-benar bukan suatu kebetulan jenis apapun, gitu ya. Semakin kecil nilai P, semakin yakin kita dengan kebenaran datanya. Sehingga ini lagi-lagi yang kemudian menguji kejujuran atau pendirian dari peneliti gitu ya. Eksperimen itu akhirnya awal, proses, dan akhir gitu ya, itu tergantung dari apa yang kita lakukan, apa yang kita terapkan. Karena it doesn't mean bahwa eksperimen itu melakukan apa yang kita mau. Ini tergantung dari proses kita pada saat menjalaninya, gitu ya. Apakah kita memang menyengaja melakukan kesalahan, misalkan ada sesuatu
eksperimen yang membutuhkan reagen, kita sengaja menambahkan salah satu grup dengan reagen tertentu, gitu ya, misalkan grup B, sehingga datanya itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, itu tentu saja sudah keluar dari semua hal yang sudah kita bahas, signifikansi, SD, SIM, gitu ya. Kemudian pastinya itu akan lebih mengarah ke suatu kebetulan yang disengaja, gitu ya. Kemudian kita juga bisa bisa mendapatkan hasil yang kita menginterpretasikannya itu masih uh, belum menyeluruh. Jadi seperti bias gitu ya. Seperti contohnya staining atau kita mewarnai sesuatu atau kayak KLT gitu ya. Pada saat kita melihat suatu data KLT misalkan ada spot-spot itu, ada spot yang samar gitu ya. Nah, kita anggap itu sebagai spot. Padahal pada saat nanti atau kita justru melakukan validasi terhadap itu semua gitu ya, ternyata spot itu bukanlah suatu spot yang nyata, tapi spot yang mungkin merupakan suatu kotoran atau maksudnya residu gitu ya, kotoran atau memang hal-hal lain yang tidak kita kontrol dan malah tidak ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang kita ujikan menggunakan KLT itu, gitu ya. Jadi, if we did the experiment properly gitu ya, jika kita menggunakan eksperimen itu sebagaimana mestinya, sesuai kaidah gitu ya, hasil yang diperoleh itu tentu saja berdasarkan dari variabel yang kita terapkan atau intervention yang kita buat. Nah, kita masuk ke jenis t-test gitu ya. Unpaired t-test. Unpaired t-test ini biasanya dilakukan untuk dua grup gitu ya, yang antara satu dengan yang lainnya itu tidak berkaitan. Jadi kita yakin atau mengasumsikan juga itu dua grup ini tidak berkaitan atau unlink gitu ya. Jadi misalkan A average-nya 3,625, B average-nya 5 dengan SD masing-masing 2,5 dan 2. Pada saat kita melakukan uji t-test gitu ya yang unpaired, itu datanya akan not significant. Karena kita melihat dua data ini itu terpisah, kemudian kita menguji secara kesebarannya bagaimana gitu ya, dan korelasi antara A dan B itu ternyata lebih dari 0,1 atau P sama dengan 0,2449 yang sifatnya non-significant. Gitu ya. Kemudian ada juga yang jenis paired t-test. Paired t-test ini kita mengasumsikan dua grup yang tadi itu adalah yang A dan B itu seperti satu kesatuan yang kita akhirnya nilai sebelumnya seperti apa dan setelahnya seperti apa setelah diberi perlakuan pada satu kesatuan ini. Kalau kita terjemahkan ke penelitian, ini namanya satu kelompok gitu ya. Kalau yang tadi itu seperti dua kelompok yang beda. Dua kelompok artinya source-nya itu beda meskipun tipenya sama. Nah, tapi kalau yang ini, yang paired t-test, itu adalah satu kelompok yang sama, ya, yang kemudian kita ujikan, kita cek sebelum kita kasih intervensi, dan setelah kita kasih intervensi itu seperti apa perbedaannya. Nah, ini yang kita kemudian ukur. Kita cari relation antara kedua hal ini. Kita menggunakan paired t-test. Karena di sini paired t-test ini kita mengasumsikan dua hal data itu adalah sesuatu yang berkaitan satu sama lain dan berasal dari satu sumber. Nah, ini nanti kalau misalkan kita menggunakan data yang tadi itu sebagai before after ini ya, jadi saling berkaitan, dilihat P-nya kurang dari 0,05. Artinya dalam uji t-test itu disebut signifikan. Jadi perbedaannya signifikan antara before dan after-nya. Jadi t-test itu bisa dikategorikan sebagai suatu uji yang kemudian ingin menilik relationship atau hubungan antara dua data aja ya, apakah berkaitan atau tidak berkaitan, yang mana kalau berkaitan itu berasal dari satu grup, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat pengaruh
pengukuran berulang atau keterulangan atau juga kita sebut dengan replikasi pada korelasi t-test unpaired. Ini sebagai contoh, sebentar saya aktifkan monitor. Sebagai contoh, tabel sebelah kiri replikasi dengan angka itu berjauhan satu sama lain ya. Ini sebenarnya contoh yang sebelumnya, cuma tiap value dari sampel yang diukur tiap kelompok itu berjauhan gitu satu sama lain. Nah, kita anggap ini sebagai dua tabel sebagai replikasi dari jenis yang berbeda gitu ya. Yang A dan B, yang A lihat ini 1 sampai 9 ya, rentang pengukuran tiap value per sampelnya. Yang B juga demikian, jauh satu sama lain, 2 sampai 8. Nah, di satu sisi ada jenis keterulangan yang seperti ini. Yang kelompok A itu rentang keterulangannya atau variasi dari value per sampel tuh 3,2 yang paling kecil sampai 4,01. Dan yang B demikian polanya ya, dari 4,43 yang paling kecil sampai 5,39 untuk rentang value-nya. Kalau kita bandingkan dua jenis pengukuran ini, yang paling kecil untuk rentang itu adalah yang kelompok di tabel kanan ini, dua kelompok bagian kanan. Nah, untuk average dan SD, kita lihat sekarang yang sebelah kiri, average-nya untuk kelompok sebelah kiri A, kelompok A, itu 3,625, B, average 5. Sementara yang di tabel sebelah kanan, kelompok A 3,7 dan B 5,1 untuk average-nya. Kalau kita pantau ya, tinjau ya, average dari kedua jenis pengukuran di kiri dan kanan itu sama ya, hampir berdekatan. Cuman pada saat kita ingin melihat ketersebaran rata pada tiap value, tiap sampel di tiap kelompok, kita lihat nih, SD yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri kelompok A itu 2,5, yang B 2,0. Sekarang kita ke kanan, tabel kanan. Di tabel kanan SD-nya 0,2 untuk A dan yang B 0,4. Jauh sekali ya. Dan ingat, semakin kecil SD gitu ya, artinya semakin tersebar rata. Nah, karena ketersebaran yang merata itu, kalau misalnya kita plot di sini, kelompok A dan B, yang P adalah kurang dari 0,05 untuk yang sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah P lebih dari 0,05. Oke. Baik, sekarang kita akan melihat pengaruh ya ukuran sampel atau sample size terhadap korelasi t-test unpaired ya. Ini yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri, ini adalah tabel yang sama seperti sebelumnya. Ada kelompok A dan kelompok B, namun kita asumsikan tabel ini menceritakan tentang replikasi, gitu ya. Ada 8 replikasi untuk tiap-tiap kelompok, tiap A dan tiap B, gitu ya. Dan kita amati juga bahwa nilai dari tiap replikat itu agak jauh ya, 1,932 dan seterusnya, B juga demikian. Average-nya sekian untuk A dan B, dan SD juga 2,5 untuk A dan 2 untuk B. Pada saat kita plotkan korelasi t-test unpaired, yang terjadi adalah p-value-nya lebih dari 0,05, yang mana ini tidak signifikan. Anda lihat bahwa error bar juga lebar ya, ini makin kelihatan jelas huruf I atau error bar ini, maka makin besar juga dia bersebarnya rata untuk tiap value. Nah, kita bandingkan dengan kelompok A dan B pada tabel yang di kanan ya. Ini yang panjang ini adalah replikat ya. Ada asumsinya ada 50, N sama dengan 50 replikat gitu ya. Dan kalau kita amati juga, antara value 1 dengan setelahnya dan seterusnya, itu tidak pasti berdekatan ya. Ada kalanya replikat kesekian itu jauh, contohnya 0,5620 dengan yang 0,97. Namun karena jumlah
sampel atau jumlah replikat dalam hal ini itu jauh ya lebih besar ukurannya atau sample size-nya lebih gede dari yang tabel sebelah kiri, maka nilai p-value pada t-test unpaired itu akan bernilai signifikan. Ini adalah kekuatan dari pembesaran ukuran sampel. Sama seperti yang sebelumnya mungkin di kuliah tamu ya yang dibahas oleh Bapak Dedi ya, bahwa sample size itu sangat matter. Jadi bukan kemudian mencomoti yang berdekatan-berdekatan saja, itu malah justru akan merusak ketersebaran nilai rata di tiap value pengukuran. Tapi dengan membesarkan sample size, itu artinya kita akan dengan pasti dan dengan tepat bisa menilai ya, mendapatkan hasil pengukuran sesuai dengan treatment kita. Karena semakin lebar kita menggunakan atau area kita menyampling gitu ya, atau semakin banyak sample size-nya gitu ya, itu akan membuktikan seberapa tepatkah variabel yang kita aplikasikan atau treatment yang kita berikan seperti itu. Baik, ini kemudian berkaitan dengan istilah confidence limit 95%, yang menunjukkan perkiraan rentang rata yang sesungguhnya terletak dari pengukuran atau korelasi yang sudah dilakukan. Artinya ukuran sampel itu sangat mempengaruhi nilai confidence limit kita gitu ya, atau menunjukkan nilai sebenarnya pengukuran yang tadi yang pasti dan tepat gitu ya. Semakin tinggi jumlah sampel, contohnya ini n sama dengan 5, 10 dan akhirnya 150, ini umpamanya, semakin tinggi jumlah sampel maka semakin ketat confidence limit atau range-nya itu tidak lebar seperti ini, tapi dia ketat atau pendek gitu ya kalau kita visualisasikan. Oke. Baik, sekarang kita ke istilah one tail two-tail t-test gitu ya, atau bahasa lainnya one-sided atau two-sided t-test. Nah, kalau one tail ini yang biasanya kita lakukan untuk dua treatment atau dua kelompok gitu ya, seperti A dan B yang tadi. Dan kita sudah memprediksi bahwa akan ada perbedaan yang hanya sebatas lebih besar atau lebih rendah antara kedua A dan B, kedua treatment tersebut gitu. Dan hanya berlaku untuk dua kelompok sekali lagi ya. Nah, dan itu pengukurannya sifatnya ada keterkaitan antara A dan B gitu, karena nanti dari situ kita akan menilai apakah dari kedua itu potensi yang lebih tinggi atau lebih rendahnya terjadi atau tidak. Tapi kebanyakan kita pada proses penelitian di sains kita menggunakan two-tailed ya, karena dari data-data yang kita ukur gitu ya, mungkin ada prediksi itu akan meningkatkan atau akan lebih rendah seperti itu ya. Tapi juga ada kemungkinan bahwa itu tidak akan seperti yang kita expect gitu. Jadi ada dua kemungkinan sesuai dengan apa yang kita ekspektasi atau sesuai dengan hipotesis atau tidak sesuai dengan hipotesis gitu ya. Dan itu jika ada kemungkinan yang seperti itu, two-tailed t-test itu yang kita gunakan gitu ya.
terkait t-testing. Ini summary dari sebelumnya ya, untuk t-testnya. Jadi t-test itu mengestimasi probabilitas bahwa apakah hasil yang kita peroleh, yang kita ukur, atau data yang terukur itu benar-benar karena kebetulan semata atau memang berdasarkan variasi yang kita berikan atau treatment yang kita berikan. Kemudian jika grup atau kelompok-kelompok yang kita uji itu sifatnya independen, gunakan unpaired yang two-tailed test. Jika sampel itu berkaitan atau seperti before after gitu ya untuk treatment, gunakan yang jenis paired t-test gitu ya. Tapi perlu diingat karena kita di sains ada pertimbangan bahwa two-tailed t-test itu sering digunakan untuk berbagai macam situasi gitu ya. Dan perlu diingat juga bahwa semakin banyak sampel yang kita punya, itu akan semakin baik untuk memperoleh ketersebaran atau distribusi value tiap pengukuran. Min-nya, ratanya. Dan jangan mencampur adukan t-test yang sebenarnya hanya untuk 2 kelompok saja, itu digunakan untuk kelompok yang lebih dari 2. Nah, itu bukan tempatnya. Oke? Baik, yang tadi kita sudah membahas tentang t-test. Kita akan lanjutkan sekarang bahasan tentang ANOVA. Jadi di ANOVA itu berlaku untuk 3 kelompok atau lebih gitu ya. Jadi 3 kelompok seperti ini atau lebih dari ini gitu ya. Untuk kita tahu apakah berbeda secara statistik terhadap satu sama lain atau tidak. Nah, kalau t-test kemarin 2 kelompok ya, perlu diingat untuk hal ini. Dan ANOVA pada umumnya di bidang sains kita menggunakan one way ataupun two way. Di one way ANOVA akan membutuhkan satu independen variabel yang kemudian akan dibandingkan terhadap kelompok pengujian, kelompok uji. Sementara yang two-way ANOVA itu butuh 2 independen variabel yang kemudian dikomparasikan across the data kelompok yang 3 atau lebih seperti itu. Nah, di sini ada kasus, ada tabel data. Tabel data ada kontrol T1, T2. Jadi T1 dan T2 di sini kita asumsikan kalau di sains misalkan ukuran nanopartikel. Jadi ada satu independen variabel yang kita terapkan dan ada 2 kategori dari satu independen itu. Ada T1 dan T2. T1 umpamanya 100 nanometer, T2 misalnya 500 nanometer dan kita akan komparasikan terhadap kontrol. Nah, di sini tabel data ini di bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri ini diuji secara t-test. Apa yang terjadi? Pada saat kita mengujikan secara t-test, maka t-test itu akan hanya mengambil 2 data saja untuk dikomparasikan. Jadi dia akan mengambil 2 ini tanpa mengikutkan secara statistik grup atau kelompok yang lain. Gitu ya. Contohnya misalkan kontrol dengan T1. Jadi kontrol dengan T1 saja, kontrol dengan T2 saja, atau T1 dengan T2 saja. Gitu. Hasilnya apabila kita korelasikan mungkin akan bersifat signifikan karena P kurang dari 0,05. Sementara apabila kita gunakan ANOVA untuk menganalisis secara statistik tabel data ini gitu ya, maka ANOVA akan melihat data itu across all the data yang kita input. Jadi misalkan di sini ada 9 inputan value gitu ya rekan-rekan yang tersebar di 3 grup ini, maka ANOVA akan melihat secara keseluruhannya. Sehingga nanti akan diperoleh nilai statistik antara kontrol dengan T1, kontrol dengan T2, T1 dan T2 itu berdasarkan data-data yang ada di tabel ini gitu ya. Jadi dia akan diperhitungkan ke 9 value yang ada di dalamnya gitu. Nah,
Ini ada istilah multiple comparison. Jadi ANOVA itu umumnya akan untuk menghilangkan atau menegasikan positif palsu, adanya negatif palsu seperti itu ya. Multiple comparison itu dilakukan. Jadi itu untuk sifatnya dalam tanda kutip memvalidasikan hasil apa yang sudah di analisis secara ANOVA tadi. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat kontrol versus T1 secara ANOVA, dan di sini ada Tukey multiple comparison. Ini umumnya digunakan bersamaan dengan ANOVA. Kontrol dengan T1 ternyata p-value-nya itu lebih dari 0,05, yang mana ini tidak signifikan. Bila dibandingkan dengan t-test, otomatis beda banget ya. Karena perbandingan atau korelasi kontrol dengan T1 ini yang diuji secara ANOVA itu mempertimbangkan juga kondisi data dari T2, dari kelompok T2. Gitu ya. Jadi ketidaksignifikansinya ini bisa kita katakan itu across 3 grup. Jadi across 3 groups. Jadi kontrol T1, T2. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya two-way ANOVA ya. Two-way ANOVA itu kan berlaku apabila yang digunakan itu adalah dua variabel independen dan kelompoknya 3 atau lebih, seperti itu. Nah, secara teknis itu berlaku untuk kita yang punya banyak sekali parameter untuk dikomparasikan. Jadi two-way ini bisa diberlakukan di situasi yang seperti ini, gitu ya. Sebagai contoh, itu ada 3 ukuran nanopartikel yang berbeda, 2 jenis obat yang berbeda, dan 3 replikasi untuk tiap masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 independent variable yang mana direplikasikan satu sama lain gitu ya. Untuk 52, 125, 12 nanometer nanoparticle size gitu ya. Dan jenis obat yaitu ada kontrol dan dengan perlakuan VEGF gitu ya. Dan dari situ kita juga akan bisa memperoleh atau ingin memperoleh 2 efek dari perbandingan 3 ini, yaitu efek dari intervensi obat atau variabel jenis obat yang diberikan, dan efek dari nanoparticle size. Nah, ini adalah data simulasi data ya. By the way, template ini tuh menggunakan GraphPad Prism gitu ya, salah satu program statistik selain SPSS. Jadi kalau yang GraphPad itu biasanya lebih memudahkan ya, dan lebih lebih bisa dipahami bagi pemula misalkan untuk menggunakan, karena di situ banyak diulas juga di tiap opsi pilihan jenis statistiknya itu seperti ringkasan dari apa fungsi dari masing-masing opsi gitu, dan apa step yang bisa dilakukan jika kita memilih opsi tersebut, seperti itu. Jadi ada seperti pedomannya gitu ya. Nah, baik, di sini kita kembali ke tabel ini. Jadi ini adalah tabel antara ketiga korelasi tadi ya. Jadi ada kontrol dan nanopartikel, kontrol obat dengan nanopartikel, dan obat yang yang dikorelasikan dengan VEGF dan nanopartikel. Di sini ada ukuran nanopartikelnya. Nah, kembali lagi ke prinsip ANOVA, dia akan mengevaluasi statistik data itu across the values, across semua data yang diinputkan ke dalam sistem. Jadi tidak hanya misalkan ukuran 52 dengan kontrol NP saja gitu ya, ukuran 120 dengan
VEGF NP saja gitu ya. Baik, jadi pada saat WA ANOVA dilanjut dengan multiple comparison itu dilakukan, ini pakai SIDAX gitu ya. Kalau yang tadi pakai TAKIS gitu ya. Kalau WA ANOVA umumnya ada banyak sebenarnya apa namanya opsi dari multiple comparison, cuman SIDAX dan TAKI ini dia terkenal dengan punya minimum efek dari positif palsu gitu. Jadi ini paling banyak digunakan. Nah, pada saat kita lihat kontrol nanopartikel, VEGF nanopartikel, kita komparasikan dengan ukuran nanopartikel, maka adjusted p-value-nya sangat signifikan gitu ya. Atau dia bintang 3 nih, biasanya P kurang dari 0,001. Ya. Kemudian yang terhadap ukuran nanopartikel 120, dia juga signifikan. Kalau yang dibandingkan dengan ukuran nanopartikel yang lebih besar, dia tidak signifikan. Dan data ini diperoleh across this data. Sekali lagi. Baik, di sini ada contoh lain tentang penggunaan ANOVA two-way untuk komparasi 3 grup. Namun di sini kategori tiap grupnya itu sangat banyak gitu ya. Jadi contoh ada nanopartikel, independent variabelnya perbedaan nanopartikel, size yang berbeda-beda, kemudian dari organ yang berbeda-beda. Jadi ceritanya tentang aplikasi nanopartikel, yang mana di dalam nanopartikel itu sudah disisipkan obat gitu ya, obat tertentu. Kemudian pada saat nanopartikel ini didistribusikan, jadi ada 6 ya, 6 ukuran nanopartikel ini didistribusikan ke dalam hewan uji, kepada hewan uji gitu ya. Nah, setelah kurun waktu tertentu, hewan uji disacrifice, kemudian 6 organ dari tiap-tiap hewan uji itu sampling gitu ya. Jadi ada otak, jantung, paru, ginjal, hati, kemudian limpa gitu ya. Nah, ada ukuran nanopartikel berbeda, kemudian ada organ yang berbeda, kemudian ada kondisi treatment yang berbeda. Jadi ada kontrol pembedahan atau kita sebut dengan sham, kemudian ada pembedahan yang sesungguhnya. Jadi pembedahan yang mana di sini pembedahan di jantung ya. Jadi IR surgery ini terkait ischemia reperfusion pembedahannya gitu ya. Jadi ada 3 jenis kelompok yang kemudian divariasikan begitu ya. Ada banyak kategori di tiap-tiapnya. Jadi 6 nanopartikel ini akan memiliki tiap-tiap organ masing-masing. Jadi misalkan brain ada ada sekitar 6 hewan yang kemudian akan menerima 20, 100, 200, 500, 100, 2000. Kemudian nanti ada replikasinya masing-masing. Kemudian jantung demikian dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pada saat kita plotkan data itu, nanti akan terlihat seperti ini rekan-rekan ya. Jadi umpamanya pada otak gitu ya, organ otak, bahwa terlihat di sini antara grup kontrol dengan yang treatment itu tidak ada perbedaan satu sama lain untuk ke-6 nanopartikel di organ otak gitu ya. Untuk jantung ternyata ada di tiap-tiapnya. Ini sekali lagi menggunakan two-way ANOVA yang mana kita bisa mengkorelasikan across all the data gitu ya. Jadi two-way ANOVA di sini akan mempertimbangkan keseluruhan data ini untuk melakukan analisis statistik terhadap tiap-tiap grup gitu ya. Nah, di sini ada di jantung, ternyata antara sham surgery atau kontrol dengan pembedahan yang sesungguhnya ada perbedaan yang signifikan. Dan seterusnya sampai di spleen gitu ya. Dan ini pun juga kita bisa membandingkan lompat begini antar nanopartikel, ukuran nanopartikel ini contohnya yang warna hijau ya, antara 200 nanometer dengan 500 nanometer begitu ya.
kita bisa lihat untuk liver yang mendapat perlakuan kardiak surgery atau pembedahan yang sesungguhnya ada nanopartikel 200 dan 500 nanometer. Oh, ternyata sangat signifikan karena dia dapat bintang 3. Ini saya rasa bintang 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, rekan-rekan sudah memahaminya ya, bahwa semakin banyak atau semakin tinggi jumlah bintangnya, maka dia akan mendekati 95% atau 99% hasil yang akurat, hasil yang meyakinkan, seperti itu. Oke? Baik, sekarang kita ke kurva standar ya. Ini merupakan salah satu pengukuran data yang mana sering digunakan di bidang sains, penelitian bidang sains. Saya yakin rekan-rekan sudah ada familiar ya, kurang lebihnya tentang kurva standar, gitu ya. Jadi singkatnya, kurva standar ini diaplikasikan untuk menilai pengukuran konsentrasi larutan yang dibuat sedemikian rupa untuk mengetahui berapa kekuatan dari tiap larutan yang sudah dibuat, dan juga untuk menguji bagaimana seperti teknik-teknik validasi kita yang kita buat terhadap metode yang sudah kita ubah, gitu ya. Nah, di sini dideskripsikan ya, mungkin sudah kenal semua I sama dengan mx plus b, yang mana kalau kita plotkan di dalam sumbu x, y gitu ya, di kurva, bahwa yang x itu dominan dengan konsentrasi, y adalah absorban. Sementara m adalah gradien, seperti itu. Nah, ini kita dapatkan dari korelasi regresi yang kita sebelumnya inputkan di dalamnya. Konsentrasi-konsentrasi ini berikut dengan absorban gitu ya. Absorban entah itu sifatnya kita absorban dari misalnya yang sering digunakan UV vis gitu ya, atau misalkan fluorometri gitu ya. Jadi tiap ini kita akan masukkan atau inputkan tiap-tiap data per konsentrasi dengan absorbannya masing-masing, kemudian kita korelasikan secara regresi sehingga ditemukan Y sama dengan mx plus b nilainya. Dan kurva standar yang baik begitu ya, yang bisa kita akukan sebagai validnya metode kita gitu ya, itu salah satunya di validasi metode adalah R kuadrat atau R, nilai R-nya itu mendekati 1,000 itu ya. Biasanya sih umum 0,9999 misalkan seperti itu. Jadi triple 9, 0,999 atau 4 kali 9, 0,9999 seperti itu. Oke, secara keseluruhan dari topik statistik kita kali ini, berikut garis besarnya ya take home message yang dapat kita peroleh. Jadi suatu data itu akan berarti atau berkualitas itu karena hasil-hasil atau ditunjang dengan hasil-hasil yang berkualitas juga. Nah, dalam hal ini ukuran sampel atau jumlah sampel itu juga sangat menentukan karena nantinya bisa mengurangi error atau bias gitu ya. Kemudian jika sebelumnya kita mengenal tentang rata saja atau percentage saja itu belum cukup, sekarang kita akan tambahkan dengan analisis statistiknya, yang mana dengan analisis statistiknya itu akan menjadikan data kita lebih berarti dan lebih dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian decide our testing protocols sebelum kita start eksperimen itu sangatlah berharga. Jadi kita harus tahu atau mengidentifikasi dulu apa saja tahapan-tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya hingga final dari penelitian kita. Karena itu kan sangat menyelamatkan hasil data di akhir gitu ya. Tentunya ditunjang dengan skill, wawasan tentang keilmuan atau pengetahuan yang akan kita terapkan di penelitian gitu ya. Kemudian pada akhirnya kita akan memperoleh
data-data yang kita uji statistik itu lebih tepat dan kita tidak merasakan kesulitan sama sekali karena semuanya sudah masuk requirements, kemudian sudah tepat, kita sudah tahu statistik model apa yang tepat untuk analisis data kita, begitu ya, sehingga itu akan memudahkan kita dalam memperoleh kesesuaian atau hasil yang kita ekspektasi, yang kita dulu ekspektasi di awal. Oke. Ini adalah beberapa referensi ya, rekan-rekan yang bisa rekan-rekan cek gitu ya, yang saya gunakan dalam penyusunan slide ini. Dan ada memang beberapa yang tidak saya include, tapi semoga ini bisa menjadi referensi kalian untuk bisa lebih memantapkan di bidang penelitian, terutama dalam pengolahan data secara statistik. Oke, demikian ya untuk topik statistika dalam penelitian tesis gitu ya. Sudah kita dapatkan bersama. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kalian dapatkan dari video ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya itu bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik di proses penelitian tesis Anda dan hingga nanti pun ya setelah dari S2 gitu ya terlibat di penelitian-penelitian jenis lain gitu ya. Tetap sehat, semangat, dan salam sukses untuk kita semua. Sukses juga untuk UTS hingga nanti ujian final tesis. Semoga kita bisa ketemu onsite di sini dalam keadaan sehat walafiat semua. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.